apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simple sekali Pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Mungkin Prof. Mahfud dan Gus Muhaimin kurang paham dengan apa yang sudah saya paparkan. Saya tadi juga bicara masalah infrastruktur sosial, stunting itu loh Pak. Ya, tapi nggak apa-apa, saya perjelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita bersama Bung Kameramen dan Bung Alfian. Silakan. Ya, alhamdulillah Bung Alfian, di sela-sela kegiatan safar dakwah Bung Alfian, ya, kita sempatkan untuk merespon beberapa hal nih Bung Alfian. Salah satunya adalah tentang debat cawapres yang baru terjadi Bung Alfian. Nah mungkin untuk saya pribadi, debat cawapres itu bikin ngantuk Bung Alfian. Sebelum pada hal-hal yang lain, apa respon Bung Alfian menyaksikan debat cawapres Bung Alfian? Silakan. Debat cawapres ini yang jelas sangat tidak genuine, tidak orisinal, dan kelihatan sekali ada anak babe, anak papi yang kelihatannya diperlakukan menurut saya sangat overprotective. Yep. Penggunaan alat, penggunaan mimbar, penggunaan sesuatu yang membuat Mas Gibran tuh matanya bisa, kalau kata bahasa Betawi itu jelalatan ke bawah kemana. Yang jelas debat cawapres yang dilangsungkan pada tanggal 22 bulan Desember itu merupakan sebuah perjalanan pembelajaran buat masyarakat luas, bahwasanya kita harus bersiap dengan yang terbaik atau yang mungkin dengan yang terburuk, karena mungkin nanti prosesi pemilu ini kan memang meniscayakan kemungkinan. Begitu Bung? Iya, Bung Alfian, memang kita berharap sih debat cawapres ini bisa seseru debat capres ya Bung Alfian. Jangan monoton lah, atau mungkin mekanismenya dibuat lebih asik atau lebih seru lagi gitu Bung Alfian. Nah Bung Alfian, ada hal lain yang saya soroti nih Bung Alfian. Tapi mungkin sebelum masuk ke sana kita bahas dulu deh yang tentang debat ini Bung Alfian. Nah, jadi pihak Gibran itu merasa menang Bung Alfian dengan memberikan pertanyaan yang singkatan lah ya. Misalkan seperti apa singkatannya apa terhadap Pak Mahfud dan kepada Caimin. Nah ternyata kalau saya dengar bahkan diskusi dengan Bung Alfian, itu mah kelasnya cerdas cermat ya Bung Alfian. Nah tapi apa mungkin yang Bung Alfian bisa respon dari cara Gibran ini meniru Jokowi, bagaimana ketika menanya Prabowo tentang unicorn dan Pak Prabowo tidak mengerti istilah itu, Bu Alfian. Silakan. Ya, yang jelas ada beberapa hal, termasuk akronim ya, singkatan yang juga pernah ditanyakan juga pada masa 2019 kepada Pak Prabowo. Menanyakan sesuatu yang sifatnya hanya akronim, hanya terminologi, itu pertanyaan kamus. Yeah. Jadi bukan pertanyaan untuk orang yang berfungsi secara leadership, secara manajerial, ketatanegaraan. Yang jelas itu sebuah bentuk jebakan Batman ya, di mana membuat lalu dengan pongahnya dikatakan susah ya pertanyaannya ya. Nah itu kan sebuah pernyataan yang menurut saya itu sangat kekanak-kanakan dan menunjukkan bahwa dia muncul dengan kalimat itu karena sesungguhnya apa yang disampaikan itu lebih bersifat membeo, lebih bersifat burung beo, lebih bersifat copy paste dalam bentuk kalimat lisan. Yang jelas buat pemirsa, kita memang berada pada satu zaman di negeri ini yang berada kepada kemungkinan terburuk. Kita mendapatkan orang yang mungkin akan lebih konyol, akan lebih sadis, akan lebih
tidak manusiawi, akan lebih tidak becus dalam mengurus negara. Maka dari itu, mari kita kawal pada proses-proses berikut sehingga gelombang kesadaran untuk perubahan bisa kita arahkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Ya Allah. Bung Alfian, SGIE, nah ini yang disampaikan atau ditanyakan oleh Gibran ke Caimin, Bung Alfian. Ternyata setelah saya cek Twitter, ketemu Bung Alfian singkatannya. SGIE itu adalah si gemoy itu emosian. Kenapa Bung Alfian saya munculkan akronim ini? Ternyata ada yang membuat salah fokus saat debat cawapres, Bung Alfian. Beredar video di mana Prabowo memanggil Bahlil, kemudian menarik antara bajunya, jaketnya atau apanya lah, Bung Alfian. Jasnya. Dan itu pemandangan yang apakah akan diklarifikasi sebagai bercanda lagi, Bung Alfian? Ya. Nah ini kan aneh, Bung Alfian. Kalau kacamata penonton, ya kalaupun itu keakraban, kayaknya orang akrab nggak gitu-gitu banget. Nah Bung Alfian, itu gimana tuh Bung Alfian melihat gestur Prabowo? Maaf Bung Alfian sebelum jawab, di debat capres, dia terlihat emosian dan meledek dan monyongin bibir ketika Anies merespon atau menjawab sesuatu. Di debat cawapres, dia melakukan hal yang emosi lagi. Ini gimana, Bang? Ya, yang jelas itu merupakan satu ekspresi daripada labilitas psikologis beliau. Ya, itu mungkin catatan khusus. Kalau yang satu bocil, yang satu labil, ya kan. Jadi apa tadi SGEI ya, si gemoy emosian. Gitu ya. Si gemoy itu emosian. Oh, si gemoy itu emosian. Yang jelas itu akronim yang dibuat oleh netizen. Yang jelas buat pemirsa, kembali kepada perbincangan kita masalah debat cawapres yang berlangsung beberapa hari kemarin menjadi bagian daripada pendidikan politik yang berujung pada pilihan politik. Maka dari saya berharap masih ada satu kali lagi untuk cawapres. Kita akan mintakan kepada Prof. Mahfud maupun Caimin untuk bisa memberikan pelajaran kepada Gibran agar dia tahu diri. Iya, Bu Alfian. Memang debat cawapres kali ini banyak yang akhirnya merasa bosan menontonnya, Bung Alfian. Ya nanti kita mintakan pendapat Bung Alfian. Jadi untuk akhir sesi kali ini nih Bung Alfian, ada hal yang menarik ketika Gibran itu menyerang Caimin dengan sebutan tidak konsisten. Karena Gibran menyebut, loh dulu Caimin ikut potong tumpeng loh, ikut mengesahkan atau ikut agar IKN itu berjalan gitu Bung Alfian. Lah, sekarang menolak IKN, berarti Caimin tidak konsisten dong. Nah, itu yang diserang oleh Gibran terhadap Caimin. Nah, apa yang ingin Bung Alfian respon? Karena menurut saya Caimin justru mengikuti semangatnya yaitu perubahan. Karena mungkin menurut Caimin IKN itu bukan hal yang positif untuk bangsa ini, jadi dia tidak mau konsisten dengan hal yang tidak menguntungkan rakyat. Nanti Bung Alfian respon, dan yang akhir, apa pesan Bung Alfian agar debat cawapres ke depannya lebih seru dan mungkin untuk semua calon Bung Alfian agar lebih siap dan lebih menantang gitu. Silakan closing. Ya, inkonsistensi itu menurut saya akan menjadi sangat perlu dipersoalkan kalau dia berdimensi negatif-negatif. Ketika sebuah kekeliruan kemudian berubah menjadi sebuah kesadaran, dan kesadaran tersebut memang semua orang membaca dengan cukup mendalam bahwa IKN itu zero investor. Ya kan, itu sempat dibahas dengan mendalam oleh Rocky Gerung. Yang kedua, menggerus APBN. Yang ketiga, ternyata sebuah program yang dipaksakan yang tidak diawali dengan studi kelayakan. Betul. Nah, artinya buat persoalan tidak konsisten itu adalah pilihan ketika orang itu kan memang berubah. Kesadarannya mungkin menjadi begitu matang sebagai seorang pimpinan partai, sebagai orang yang juga banyak dapat pengarahan dari para ulama. Bisa diduga bahwa Caimin mengalami sebuah melihat fakta secara objektif bahwasanya memang IKN merupakan sebuah program yang tidak merupakan skala prioritas buat masyarakat Indonesia. Lagi-lagi memang ini sebuah realitas politik yang sayangnya sudah ditopang oleh undang-undang yang disahkan di DPR RI. Itu mungkin satu kegelisahan tanda kutip. Nah, untuk ke depan masih ada satu kali lagi yang penting buat seluruh para pendukung, terutama buat Amin, agar bisa, Amin itu adalah Anies
Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Nomor 1 untuk dicoblos pada tanggal 14 bulan Februari tahun 2024. Untuk kedepannya tentu publikasi, nobar, diskusi, dan gerakan-gerakan penyadaran ke masyarakat bawah itu harus dilakukan dengan lebih intensif, dengan bahasa-bahasa yang mudah dicerna, dengan ajakan-ajakan yang mudah diterima, dan kerja-kerja lain yang bisa mendukung terpilihnya pasangan nomor 1. Buat pemirsa sekalian, kita bertemu di TPS 14 Februari 2024 hari Rabu jam 7 sampai menjelang jam 1, 5 atau 6 jam menentukan sejarah Indonesia. Jangan lupa coblos nomor 1. Amin aja dulu. 1 putaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.